Nah, kita Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa berkumpul di kelas ini. Baik, terima kasih untuk waktunya yang telah datang menghadiri mata kuliah seminar skripsi pagi hari ini ya. Terima kasih juga sudah mau jamnya itu digeser ke Kamis pagi karena memang jam yang ada di jadwal itu ternyata bersamaan dengan jadwal kelas yang lain ya, metodologi penelitian. Oke, baik. Ini sudah hadir semua kah di sini? Belum. Belum ya? Ada berapa orang harusnya kita? 45 atau Ini 47. ya, sekarang masih 30 ya. Oke, kita mungkin mulai 5 menit lagi ya. Ya, oke, saya izin matikan dulu, nanti kita lanjut kembali. Kalau sudah 40 nanti kita lanjutkan. Lalu Bu Dekan apa yang dibahas? Garis besar aja sih, Pak. Garis besar ya, tentang mata kuliah ini ya. Baik, untuk apa silabusnya ya kira-kira seperti ini. Kemarin kan berarti kan menyusun rancangan penelitian ilmiah sesuai prosedur penelitian ilmiah ya, masih garis besar. Nah, kemudian pertanyaannya ya, untuk apakah penelitian itu? Penelitian itu ya memang kalau Anda ya sebagai tugas sebagai mahasiswa itu kan adalah untuk skripsi. Untuk skripsi sebagai salah satu syarat bahwa Anda itu bisa untuk mendapatkan gelar sarjana hukum, sarjana hukum atau SHI ya, sarjana hukum Islam ya, sama sarjana ekonomi. Di sini ada MCW di sini. Ada, Pak. Ada MCW juga. Oke. Nah, jadi untuk apa kita apa namanya penelitian tentu selain untuk skripsi juga memang penelitian pada intinya adalah untuk menjawab suatu masalah. Nah, jadi kalau misalnya eh, di dalam di dalam penelitian Anda, sorry, di dalam studi Anda itu kan membahas apa namanya, di dalam studi Anda itu jadi tidak hanya nilai ujian saja. Tidak hanya nilai ujian, tetapi juga ada faktor yang lain, misalnya pengabdian masyarakat, kemudian misalnya lagi apa pengabdian masyarakat, pengajaran, dan juga penelitian. Penelitian ini adalah salah satunya membuat skripsi. Kenapa misalnya kita penelitian? Karena ada masalah ya, ada suatu masalah yang harus memang untuk dijawab. Nah, contoh masalah-masalahnya itu ya banyak sekali. Misalnya, kenapa misalnya kemiskinan itu masih ada kalau misalnya program studinya MZW. Kalau misalnya kemiskinan masih ada, kemudian solusinya adalah zakat. Zakat sudah ada, tapi kemiskinan juga tetap ada. Nah, itu kenapa bisa seperti itu? Itu nanti akan dicarikan masalah penelitiannya. Akan dicarikan masalahnya apa, untuk dicarikan jawabannya. Kemudian ada lagi misalnya masalah ya, ini yang umum-umum dulu ya. Kira-kira akad yang ada di itu ya, akad murabahah yang ada di bank syariah, misalnya bank syariah X, itu kira-kira apakah memang sudah sesuai dengan akadnya, dengan fatwa DSN? Atau misalnya lagi, kalau misalnya sekarang ada transaksi itu ya, transaksi misalnya transaksi dana, dana yang itu aplikasi dana, apakah itu sesuai dengan fikih muamalah? Apakah misalnya GoPay, top up GoPay, kemudian cashback dari GoPay itu sesuai dengan kaidah fikih muamalah. Nah, itu kenapa itu harus dicari? Karena banyak orang menanyakan.
Nah, di mana-mana ya, di Facebook itu ya, atau di media sosial lain, atau di Twitter, atau di, situs berita, banyak kan yang bertanya-tanya, apakah misalnya, cashback yang ada di GoPay gitu misalnya, itu sesuai dengan fikih muamalah. Nah, untuk menjawab seperti itu, memang beberapa ada yang langsung menjawab haram, ada yang langsung menjawab mubah, ada yang menjawab boleh, dan sebagainya. Nah, akan tetapi dari situ sebenarnya kalau kita di dalam, penelitian, kita menjawab masalah tapi ada urutan-urutannya. Urutannya itu ya dia, berupa, bagaimana kita menyusun, penelitian-penelitian sebelumnya, kemudian bagaimana teori-teori yang ada, kemudian alat analisis apa yang akan kita gunakan dan kesimpulannya apa. Jadi di dalam, skripsi ya, dalam skripsi kita itu, skripsi maupun penelitian, kita itu diajak untuk bagaimana berpikir secara sistematis, bagaimana berpikir secara runtut, bagaimana berpikir, dengan menggunakan dasar yang kuat dan hanya mengambil dasar yang kuat tentunya. Nah, kemudian dari situ ya, bisa untuk menghasilkan suatu jawaban yang memang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam arti bahwa jawaban yang akan kita ajukan nantinya, itu memang punya dasar yang kuat, kemudian itu juga punya, argumentasi yang kuat, serta itu bisa untuk diuji. Nah, diuji itu artinya adalah diuji itu artinya adalah nanti, di-challenge ya sama orang lain bahwa memang, penelitian penelitian kita ini, eee, kalau misalnya diteliti oleh orang lain itu jawabannya bisa sama atau serupa. Memang dalam beberapa penelitian pun ada juga ya, tidak harus sama ya jawabannya. Ada misalnya yang, membantah, ada yang misalnya menguatkan, ada yang misalnya, eee, merevisi dengan beberapa catatan ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, saya ingin bertanya kepada Anda ya, ini ingin men-challenge Anda, kira-kira gimana sih caranya cari masalah dalam penelitian itu, kok bisa ketemu masalah penelitian? Menurut Anda, kakak-kakak kelas Anda, kakak-kakak tingkat yang bikin skripsi bagaimana caranya mereka membangun atau menyimpulkan suatu masalah? Jadi kita dari awal ya, ini ya, kalau lihat dari sini sorry ini sama ya sih, silabinya sama antara HES dengan MCW. Jadi yang duluan ya, yang duluan itu adalah kita cari masalahnya dulu. Biasanya ini ya, dari zaman dulu sampai sekarang tidak berubah-berubah, ini harap diperhatikan, mahasiswa itu yang dicari adalah judul dulu. Padahal yang paling penting adalah masalahnya dulu. Ada masalah, ada isu apa yang perlu dijawab. Masalahnya pun juga harus masalah yang memang berkaitan dengan bidang studi Anda, kemudian masalahnya juga yang memang sedang hangat dibahas di masyarakat kita. Jadi misalnya kan kunut itu tidak perlu. Halo, maaf tadi putus sampai mana ya? Ini padahal saya sudah matiin
kamera masih putus juga. Saya ganti ini aja lah, tethering aja. Halo? Ya, Pak. Sampai mana? Saya menjelaskan, mohon maaf. Kebanyakan mahasiswa nyari judul dulu, Pak. Oh, berarti udah jauh banget ya. Ternyata putusnya. Ya, baik. Kebanyakan mahasiswa itu mencari judulnya dulu ya, bukan permasalahan. Nah, nanti kalau suara saya hilang langsung bilang ya, Pak, suaranya hilang gitu ya. Jangan nunggu hilang dulu ya. Chatting boleh, chatting juga boleh juga kalau di chatting di grup di chat Zoom. Kebanyakan mahasiswa itu mencari judulnya dulu, terjebak di situ mencari judul dulu. Padahal judul itu berangkat dari masalah ya, permasalahan apa yang akan kita mau jawab. Nah, kalau misalnya terjebak di judul ya, mungkin karena judulnya ini tidak ada sebagainya, itu mungkin akan susah. Jadi dari masalah itu tentu masalahnya adalah masalah yang memang aktual, masalahnya itu yang memang dari penelitian sebelumnya itu belum terjawab, Anda ingin jawab, Anda ingin kembangkan lagi. Kemudian masalah dari penelitian sebelumnya itu yang memang perlu ada pengembangan lagi ya, pengembangan lanjutan. Kemudian masalah yang memang sebelumnya itu belum pernah dibahas. Nah, jadi aktual, kemudian belum pernah dibahas, ingin melanjutkan penelitian sebelumnya, atau ada penelitian sebelumnya yang sebenarnya itu belum terjawab sepenuhnya. Ya. Nah, memang masalahnya memang harus aktual, karena jangan misalnya kita mengambil masalah yang sudah lama, yang memang jawabannya itu sudah ada. Atau ya semuanya sudah pada paham. Misalnya tentang masalah kunut dalam sholat. Kunut dalam sholat itu ya kan untuk diangkat dalam sebuah skripsi ya. Ya kalau ditanyakan sih silahkan ya. Tapi kalau untuk diangkat menjadi dalam skripsi atau penelitian ya kiranya ya tidak perlu lagi. Atau misalnya eh, ya contoh-contoh yang kira-kira seperti itulah ya. Karena banyak sekali contoh-contohnya. Nah, kemudian bagaimana ya cara Anda untuk mencari sebuah masalah ya atau beberapa masalah yang akan Anda teliti. Nah, kira-kira apa yang Anda lakukan ya untuk mencari masalah ini? Nyari-nyari masalah. Halo, saya bertanya. Ya, Pak. Ya, bagaimana caranya mencari masalah? Banyak membaca, Pak. Nah, banyak membaca. Apa yang dibaca? Skripsi, jurnal. Skripsi, jurnal, ya. Skripsi, jurnal. Kalau bisa ada bacanya yang lebih ini ya, yang lebih tinggi ya. Jadi misalnya jurnal, tesis, kalau ada disertasi. Ya skripsi buat tambah-tambahan ya. Jadi biar lebih kaya ininya skripsinya. Jadi banyak membaca itu karena itu tadi yang misalnya Anda melihat bahwa Anda tertarik misalnya di suatu penelitian. Suatu penelitian kemudian Anda tertarik dalam penelitian itu ada hal ternyata yang menurut Anda ini belum terjawab. Nah, ini Anda ingin melanjutkan bahwa mengacu pada penelitian ini ada beberapa hal yang memang harus dibahas lagi seperti apa-apa dan lain sebagainya. Baru setelah itu Anda mengumpulkan datanya, mengumpulkan data, mengumpulkan literatur, kemudian Anda identifikasi ya. Identifikasi di sini perhatikan menjelaskan berbagai kemungkinan permasalahan yang muncul dari latar belakang masalah. Nah, latar belakang masalah isinya apa? Anda nyari masalah. Jadi fakta-fakta yang menunjukkan adanya kesenjangan masalah antara dasolen dengan dasen seharusnya atau senyatanya. Seharusnya itu misalnya ya, seharusnya zakat itu bisa mengentaskan kemiskinan. Adanya lembaga zakat dapat mengentaskan kemiskinan. Ternyata senyatanya dilihat lembaga zakat sudah ada di mana-mana.
Tapi kok kemiskinan masih tinggi ya? Kemiskinan sih tetap ada, tapi mungkin zero kemiskinan itu mungkin saja bisa dicapai, tapi sepertinya sangat lama dan sangat sulit. Tapi angkanya misalnya sangat tinggi gitu ya, kita asumsikan sangat tinggi. Nah, nyatanya kok beda seperti apa kira-kira, kenapa gitu ya. Kemudian Anda cari nih penelitiannya, kenapa zakat itu bisa kenapa kok keberadaan zakat itu tidak menurunkan angka kemiskinan dengan cepat. Banyak misalnya teori-teori, hasil penelitian, teori Kordowi, hasil penelitian Irfan Syokibek, Didin Hafiduddin, dan sebagainya. Nah, dari situ Anda cari, kok kenapa? Oh, ternyata memang ada beberapa hal yang ini ya, ada beberapa hal yang memang menjadi concern. Misalnya, tata kelola lembaga zakatnya yang memang belum optimal. Akhirnya Anda sudah ketemu tuh di situ. Dari Dassault dan Dasein ini, oh karena tata kelola lembaganya nih yang belum optimal. Setelah itu, setelah Anda ketemu artikel-artikelnya, ini argumen ini di penelitian sebelumnya ya. Anda ingat ya, ingat pertama Anda cari dulu kesenjangan masalah yang seharusnya dan nyatanya. Setelah itu cari teorinya, setelah cari teorinya dari jurnal, dari tesis, skripsi, dan lain sebagainya. Setelah itu Anda cari fakta-fakta penentunya. Jadi misalnya faktanya itu Anda cari data-data pendukung dari berita misalnya ya. Tentu beritanya itu berita yang dari media terpercaya ya. Bukan misalnya media-media tanda kutip abal-abal itu yang biasa berseliweran di sosmed, tapi media yang memang terverifikasi kalau Anda ingin menjelaskan fakta. Atau misalnya bisa juga dari data sekunder, data yang tersedia di lembaga pemerintah. Kemudian atau bisa juga Anda data dari lembaga nirlaba ya, misalnya lembaga internasional seperti itu. Nah, itu silahkan saja nanti Anda tambahkan di situ. Nah, setelah Anda tambahkan fakta, kemudian Anda jelaskan. Nah, dari penelitian Anda ini, ya, kira-kira uniknya itu di mana? Apa yang membuat itu berbeda dengan penelitian selanjutnya, sebelumnya? Jadi kalau misalnya itu, oh ternyata yang saya ini pakai metode yang berbeda. Kemudian penelitian yang di sini itu pakai sampel yang berbeda, pendekatan yang berbeda, dan juga eh, apa menganalisis bagian yang berbeda. Nah, kira-kira seperti itu. Atau ingin melanjutkan, ingin memperbarui karena penelitian sebelumnya itu sudah lama ya, sudah usang, Anda ingin mengetes kembali, ingin mencari kembali. Karena kalau penelitian itu dalam bahasa Inggris kan research ya, itu artinya adalah kembali ya, kemudian search mencari, artinya mencari kembali, menggali kembali apa yang ada di situ. Nah, selain itu, di nomor 5, isi harus mengacu pada referensi yang jelas. Jadi jangan Anda mengambil di blog pribadi atau situs-situs promosi juga jangan, misalnya kadang ada yang ngambil dari cermati.com, aturduit.com, itu ya sebenarnya kan situs ya biasa ya, jual beli situs layanan konten seperti itu. Jadi Anda referensinya harus referensi yang ilmiah, jurnal dari buku ya, buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, seminar, seperti itu. Boleh misalnya Anda mengambilkan untuk membangun argumen Anda. Misalnya Anda ingin membangun fakta ya, sorry, bukan argumen ya, fakta. Misalnya untuk fakta, kadang ada misalnya mahasiswa itu menganalisis misalnya di Bank Syariah Indonesia. Nah, info Bank Syariah Indonesia itu kan ada di websitenya Bank Syariah Indonesia-nya itu sendiri. Kalau sekedar info saja sih tentang Bank Syariah Indonesia misalnya tuh boleh. Atau misalnya ingin menjelaskan profilnya secara singkat dompet duafa. Dompet duafa berdiri tahun kapan, kemudian dia itu apa saja misalnya yang program itu dilakukan. Ternyata informasi yang Anda cari itu ada di website. Nah, websitenya pun juga harus website yang terpercaya juga.
Yaitu misalnya situs dompet duafa atau BSI-nya sendiri, atau misalnya ada berita-berita yang membahas mengenai BSI atau dompet duafa. Yang pastinya sumber beritanya, sumber websitenya juga harus terpercaya, bukan tanda kutip website berita yang abal-abal. Tapi ya itu hanya sebagai penunjang saja ya untuk memaparkan fakta-fakta. Jadi bukan untuk memaparkan teori atau apalagi metode. Nah, jadi itu ya yang perlu dicatat. Silakan tidak masalah misalnya dari website, tapi sebagai pendukung. Jadi bukan misalnya kadang ada juga misalnya pengertian fikih muamalah adalah sekian sekian sekian. Kemudian ternyata fotonya itu diambil dari Blogspot. Nah, kalau teori seperti itu jangan diambil dari Blogspot, ya ambil dari referensi yang jelas. Baik, sampai latar belakang masalah ini ada pertanyaan. Belum Pak sepertinya. Belum, Pak. Belum karena belum sarapan atau apa ini? Nggak ada pertanyaan. Ya, padahal sambil sarapan juga sebenarnya bisa kan ya. Anda tidak ini juga kan. Tidak apa Bapak mau namanya. tanya, Ya, silahkan. karya Ilmah gini yang dikategorikan plagiasi itu gimana sih Pak? Yang kita copy paste atau gimana? Oh, plagiasi nanti ada pembahasan sendiri ya. Ini nggak ada sih di sini, tapi nanti adalah di akhir ada pembahasan sendiri yang dimaksud plagiasi itu seperti apa. Copy paste jelas itu plagiasi ya. Misalnya Anda ada skripsi orang ya, 1 halaman full gitu ya, kemudian Anda copy semua tanpa menyebutkan sumbernya. Nah, itu sudah termasuk plagiasi. Jadi tanpa Anda rubah. Nah, memang ada kadar plagiasi ini ya, kadar plagiasi yang ditolerir. Kalau di kita itu, kalau skripsi kalau nggak salah 35% apa ya, kebijakan kita ya, atau 30%, saya lupa. Kalau nggak salah 35 atau antara 30 atau 35. Jadi kalau misalnya kemiripannya itu ada 30 atau 35, nah itu di bawah itu bisa. Nah, tetapi susahnya nih ya, apalagi jurusannya ya, jurusannya misalnya hukum, ekonomi, syariah. Hukum ekonomi kalau misalnya plagiasi itu jadi ada satu paragraf ya, itu tidak di copy paste begitu saja, tapi ditulis dengan bahasa kita ya. Kita paraphrase kembali, kita tulis ulang berdasarkan pemahaman kita tanpa merubah maknanya. Nah, itu nanti tidak dikenakan plagiasi ya. Itu ada softwarenya untuk menganalisis itu. Nah, yang jadi masalah kalau misalnya itu undang-undang. Nggak mungkin lah undang-undang kita parafrase kan, peraturan, fatwa, atau yang lebih parah lagi. Misalnya terjemahan Al-Qur'an, terjemahan hadis, atau kaidah fikih, atau yang Arabnya sekalian ya. Itu kan Al-Qur'an itu kan Arab terjemahan ya sama semua ya. Jadi kalau misalnya itu diparafrase gimana? Kita berarti mau bikin Al-Qur'an palsu. Nah, itu juga jadi masalah. Apalagi misalnya di jurusan hukum ekonomi syariah, sudahlah misalnya Anda nyantumin hadis, Al-Qur'an, masukin undang-undang juga, jadi makin banyak ininya plagiasinya, terdeteknya. Nah, itu ada beberapa teknik-teknik yang memang bisa untuk meminimalisir itu. Dan memang ada beberapa toleransi yang memang diperkenankan untuk jurusan-jurusan tertentu. Kalau misalnya jurusannya seperti ya di IKI misalnya ya, yang banyak kutip Al-Qur'an, kemudian apalagi hukumnya hukum ekonomi syariah, banyak mengutip peraturan, undang-undang, itu kan bisa tinggi ininya, kadar plagiasinya. Itu ada toleransinya sendiri dan nanti ada ininya juga, ada tekniknya sendiri gimana caranya biar kadar plagiasinya itu berkurang, kemudian kadang tanpa sadar pun ya dosen kita pun juga ternyata tidak sadar ya berbuat plagiasi. Selain plagiasi pun juga banyak ya, ada fabrikasi, ada manipulasi macam-macam lah. Nah, itu nanti akhir-akhir lah akan kita bahas ya. Jadi nanti tenang saja akan dibahas. Sekarang yang menjadi ya sebelum UTS UAS ini adalah
Bagaimana caranya Anda menyusun proposal? Dan hari ini bagaimana pemahaman Anda itu untuk mencari masalah? Ya, gimana? Silahkan. Jika ada tanggapan lagi atau ada pertanyaan lain, silahkan. Halo? Nggak ada yang nanya-nanya nih kemarin, kayaknya waktu sama Bude kan nanya-nanya terus ya. Saya masuk waktu itu soalnya kata Pak Fadil ngajakin, kita standby ya. Saya standby nungguin Pak Fadil, kok nggak nongol-nongol Pak Fadilnya. Sibuk kayaknya. Tapi banyak yang nanya, ini nggak ada yang nanya nih. Saya ini, apa ini ya? Belum. Belum, Pak. Apa penjelasan saya yang kurang ya? Apa gimana ini? Enggak, Pak. Bapaknya lengkap banget malah. Makanya kita nggak nanya. Iya, Pak. Oh. Bukan Kita karena takut. tanya-tanya judul boleh Pak ke Bapak? Boleh. Bukan karena takut nanya kan ya? Bukan, Pak. Bukan. Ya. Bukan Pak, nggak jelas Pak. Ya, tadi oke, ada yang nanya lagi? Pak mau tanya Pak, Apa? Silakan. kalau misalkan kita menelitinya tuh pembaharuan ya Pak, yang kata Bapak bilang kan bisa meneliti sebelumnya udah diteliti, terus kita mau teliti lagi. Bisa ya. Kan kemungkinan bakal banyak yang sama itu ya Oh. Pak, ada beberapa. Nah itu plagiasinya tuh gimana? Ya, contoh gini. Sebentar ya, contohnya apa ya? Ini saya contoh yang gampang dulu aja ya, yang dari fakultas lain. Jadi biar Anda dapat gampangnya dulu gimana. Ada misalnya pengaruh nih ya, di fakultas sebelah Tarbiyah misalnya, pengaruh pembelajaran jarak jauh ya, PJJ seperti ini ya, Zoom meeting terhadap prestasi belajar. Nah, bisa saja ya, ini kan sudah jalan 2 tahun. Mungkin ada beda 1 semester atau beda 1 tahun yang meneliti. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita teliti sekarang, ini kan masih relatif baru. Tapi kan sudah banyak juga yang memulai ya. Anggaplah misalnya sudah ada yang memulai. Tapi kemudian yang memulai sendiri itu baru misalnya di ini ya, apa namanya, di sekolah tertentu. Anggap misalnya suatu penelitian, misalnya si A meneliti tentang pengaruh pembelajaran jarak jauh terhadap prestasi belajar. Misalnya di SMA, atau di SMA Bakti Mulia Pondok Indah. Nah, di Bakti Mulia Pondok Indah ternyata dianalisis, ternyata dari pengaruhnya ini tidak berbeda jauh ya, tidak berbeda jauh prestasi belajarnya ketika misalnya mereka itu belajar di kelas atau ketika mereka pembelajaran jarak jauh. Jadi, dalam penelitian ini disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan ya. Tadi bukan pengaruh ya, ingin menganalisis perbedaan. Bahwa tidak terdapat perbedaan antara misalnya pembelajaran jarak jauh atau tidak ada pembelajaran jarak jauh. Jadi kesimpulannya seperti itu. Kemudian ada lagi si B ingin menganalisis. Wah, kan ini kan ingin memperbaharui ya. Wah, itu kan penelitiannya ya di itu ya, apa namanya, di mana? Di Bakti Mulia Pondok Indah. Ya, orang-orang berada semua. Jelas kalau orang-orang berada itu tidak ada pengaruh mau jarak jauh atau mau misalnya tatap muka. Kenapa? Karena kalau jarak jauh, ya namanya orang berada, fasilitasnya lengkap. Internet kencang, tidak usah ditanya. Kemudian kondisi misalnya kondisi di rumahnya misalnya kondusif. Ada disediakan ruangan sendiri, disediakan laptop, kemudian disediakan alat-alat belajar, makan siang, dan lain sebagainya. Jadi sudah komplit. Jadi bisa konsentrasi anak-anaknya. Coba misalnya kalau pembelajaran jarak jauhnya ini misalnya yang ada di pelosok gitu ya. Misalnya di pedalaman Sulawesi sana. Pedalaman Sulawesi, kemudian apakah memang ada pengaruhnya gitu ya, atau ada perbedaan antara prestasi belajar ini? Ternyata setelah dianalisis pembelajaran jarak jauh itu
nilainya malah turun yang ada di Sulawesi, di Palu sana. Kenapa? Karena di sana kan fasilitasnya kurang. Nah, itu jadi bisa dilihat dari situ, bisa dilihat dari dari kondisi sosial ekonominya. Kondisinya itu berbeda. Kalau yang tadi yang Anda angkat itu kan di Bakti Mulya karena memang dari sisi ekonomi, sisi sosial memungkinkan. Sementara kalau dari yang ada di mana di pedalaman Sulawesi itu ya mereka punya banyak keterbatasan. Ya sinyal aja mungkin nggak sampai ke rumahnya ya atau ya lemah ya sinyalnya. Jadi tidak bisa maksimal di situ, otomatis prestasi belajarnya akan turun. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian gimana kalau untuk membangun teorinya? Nah, kalau membangun teorinya agar tidak kena plagiasi, tentu seperti yang tadi ya, bahasanya Anda buat bahasa yang berbeda teorinya. Misalnya yang satu ini yang teori yang si A atau dari buku si A dia mengutipnya misalnya seperti ini ya, seperti itu. Kemudian pemahaman Anda, oh ya Anda tulis sendiri dengan bahasa Anda. Sama seperti ketika Anda presentasi seperti menjelaskan, itu kita kan tidak membaca, tapi kita kan mencoba untuk membuat kalimat yang baku. Ya sama seperti itu juga. Kita dari penjelasan saya, misalnya saya menjelaskan ke Anda, kemudian Anda menjelaskan ke teman lain, bahasanya kan mungkin ya beda ya dengan yang saya jelaskan, tapi kan pada intinya substansinya itu kan sama. Yang penting substansinya sama, apa yang saya sampaikan juga tersampaikan kepada orang yang ingin Anda sampaikan kembali. Nah, kemudian satu lagi yang Anda angkat, Anda kritisi itu adalah bahwa ini tidak serta-merta pembelajaran jarak jauh. Misalnya contoh yang tadi itu bisa untuk maksimal karena tergantung pada kondisi sosial ekonomi yang ada. Jadi itu sangat sangat tergantung artinya. Sama juga misalnya kalau diaplikasikan ke lembaga keuangan syariah misal. Akad mudorobah yang digunakan di bank syariah itu tentu kan berbeda lagi aplikasinya dengan misalnya mudharabah yang digunakan misalnya di pasar saham atau murabahah nih misalnya murabahah untuk pembiayaan mesin itu pasti berbeda dengan murabahah yang ada di perusahaan leasing syariah, multi finance syariah yang yang biasa membiayai motor maupun mobil. Ya, begitu. Artinya Anda bisa cari perbedaannya, kritisi perbedaannya di mana. Kemudian juga Anda bisa untuk sumbernya tidak masalah, Anda ambil yang sama, tapi nanti digunakan teknik parafrase. Nanti ada hitungannya sendiri. Nah, kadang begini ya, yang untuk menghindari parafrase yang paling gampang sebenarnya ada ambil referensi yang memiliki bahasa yang berbeda. Nah, itu kan jurnal dalam bahasa Arab kan ada juga ya. Tapi memang kalau dalam Arab sih literasinya kurang ya kalau dunia tulis menulis yang sekarang literasinya kurang dalam artian bahwa di Arab itu budaya tulis menulis tidak begitu tidak begitu tinggi. Ya memang kitab-kitab yang ada dulu misalnya Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, Ibnu Rushd yang ya para cendekiawan muslim yang terkenal itu memang mereka itu baru produktif menulis saat zaman zaman dinasti Umayyah sama Abbasiyah yang memang saat itu juga ya sampai pengaruhnya kan sampai ke Eropa, ke Turki, Persia. Jadi kalau di dalam Arab sendiri memang agak kurang ya untuk literasinya. Makanya kita untuk cari-cari literasi penelitian dalam bahasa Arab, jurnal bahasa Arab itu agak kurang memang. Nah, tapi kalau misalnya memang untuk biar mengurangi kadar plagiasi, tambahkan juga dari bahasa-bahasa asing, Inggris, Arab itu misalnya. Karena bisa jadi dalam satu paragraf saya paham, kemudian Anda juga paham. Kemudian yang saya tuliskan seperti ini, yang Anda tuliskan seperti itu, tapi substansinya sama pada intinya itu. Dan nanti kalau di tes plagiasi Turnitin itu kan dia ngetesnya per satu paragraf ya.
per satu paragraf, berarti itu nanti tidak akan teridentifikasi sebagai plagiasi. Ya, kira-kira begitu ya untuk apa namanya, kalau misalnya ada yang sama. Jadi Anda tidak perlu khawatir judul Anda itu sama, judul Anda mirip, karena itu apa misalnya cuman beda tempat penelitian gitu ya. Yang penting Anda bisa membangun argumentasinya kenapa Anda angkat judul ini lagi. 2 tahun lalu itu ada 1 tahun lalu itu ada penelitian tentang pengaruh label halal kalau nggak salah ya, pengaruh label halal terhadap keputusan membeli make up ya, make up. Kemudian barusan beberapa semester ini yang baru lulus, mungkin kakak kelas Anda, mungkin Anda juga dapat kuesionernya. Penelitiannya itu tentang sama juga pengaruh label halal terhadap keputusan membeli kosmetik ya. Ada Wardahnya atau tidak ya, saya lupa. Saya yang bimbing juga. Jadi awalnya agak ragu ya, apakah ini judulnya sudah ada sebelumnya, apakah bisa diambil lagi. Nah, saya bilang coba Anda baca dulu ininya, penelitiannya, skripsinya seperti apa. Kalau misalnya perpustakaan tutup, minta ke perpustakaan, aksesnya harus dapat lengkap. Akhirnya di situ dapatlah lengkap, kemudian memang dari penelitian yang sebelumnya tahun lalu, dia itu sampelnya terbatas, hanya anak mahasiswa di Fakultas Syariah. Kemudian hasil penelitiannya juga ternyata tidak signifikan, dalam arti bahwa jadi ada atau tidak ada label halal, adanya label halal itu tidak berpengaruh terhadap keputusan membeli. Nah, dari sini kan sebenarnya sudah bisa diperbarui kembali. Pertama, penelitian itu terbatas hanya 1 angkatan mahasiswa di IKI. Ya, itu berarti populasi sampelnya terbatas. Yang kedua, hasil penelitiannya ternyata tidak berpengaruh. Nah, ini jadi sebenarnya bisa dikritisi kok secara ya itu kan fakta yang ditemukan ya. Fakta yang ditemukan ternyata tidak berpengaruh. Padahal kalau kita lihat teorinya, ini sebenarnya kan Anda kan mahasiswa IKI. Mahasiswa IKI pasti tahu lah produk halal seperti apa dan lain sebagainya. Nah, itu tidak perlu diragukan lagi. Dan kalau misalnya disuruh ditanyakan, apakah misalnya Anda tertarik membeli produk halal, pasti tertarik. Nah, tapi kok pada penelitiannya tidak berpengaruh. Nah, itu kenapa? Maka dari situ ingin membangun kembali. Jadi pertanyaannya sebenarnya ini belum terjawab ya. Ingin menguji kembali apakah memang seperti itu. Tentunya pertanyaannya jangan-jangan ini karena sampelnya kurang banyak, hanya mahasiswa 1 angkatan. Maka itu coba menggunakan sampel yang lebih banyak. Jadi yang diteliti seluruh mahasiswa IIKI dari berbagai angkatan. Ternyata dengan ngambil sampel, kemudian karena ya sekarang karena bagus lah, alhamdulillah sudah ada Google Form, jadi bisa untuk jadi bisa untuk diambil ininya penelitiannya, jadi itu bisa dianalisis. Nah, dari situ kemudian keluarlah hasilnya. Hasilnya ternyata produk halal itu berpengaruh terhadap intensi membeli. Nah, dengan menggunakan sampel yang lebih banyak melalui Google Form, karena sekarang sudah praktis ya, semua punya HP, tinggal share linknya. Nah, kemudian itu nanti bisa menjadi temuan baru. Hasilnya kan berbeda. Kemudian ngambil sampelnya berbeda. Tapi masih di IKI juga, ya tidak masalah. Artinya kan penelitian ini membantu untuk mengembangkan penelitian yang sudah ada. Jadi pengembangan yang ada dikembangin lagi. Nah, misal nih yang penelitian sudah ada nih nanti mau dikembangin lagi. Oh, ini kayaknya tidak cukup ya hanya pengaruh halal ke kosmetik. Coba ditambahkan misalnya variabel kontrol atau ditambahkan variabel mediasi atau ditambahkan variabel yang lain. Nah, itu kan artinya kan bisa terus untuk diperbaharui. Karena harap diingat bukan berarti ya, ini yang dasar dulu, bukan berarti kalau sudah ada yang meneliti berarti sudah selesai, tidak bisa teliti lagi, dicari judul yang baru. Nah, itu tidak sepenuhnya seperti itu juga. Karena seperti tadi yang namanya ilmu itu
terus di-upgrade, terus di-update. Seperti dalam internet ya, internet ini teknologi internet. Itu tadinya teknologi internet atau jangan teknologi internet, komputer lah ya. Komputer itu Anda bayangkan dulu itu besarnya satu kamar ya, waktu baru ditemukan. Satu kamar bahkan satu rumah. Zaman dulu waktu Perang Dunia satu rumah, 20 tahun kemudian satu kamar, kemudian jadi satu lemari, kemudian satu meja, makin ke sini komputer itu cukup dalam genggaman tangan kita ya, bisa masuk di saku kita untuk komputer. Nah, itu dari mana bisa menciptakan seperti itu? Dari penelitian. Penelitian dari mana? Jadi dari komputer yang sudah ada itu diperbaharui kembali, kemudian tahun depan diperbaharui dan seterusnya itu diperbaharui terus sampai nantinya itu bisa itu bisa untuk dikembangkan secara maksimal. Nah, jadi otomatis penelitian pun juga sama seperti itu. Jadi tidak serta-merta kalau penelitiannya sudah dilaksanakan berarti selesai, tidak seperti itu. Jadi ya memang ada tahapan-tahapannya. Baik, silahkan jika ada pertanyaan. Halo, silahkan jika ada. Bapak berarti kalau misalkan apa sih seminar proposal ini harus isinya tuh harus sudah diteliti juga ya Pak, nggak cuma baca-baca aja, nggak cuma dari teori aja. Iya, betul. Jadi tidak hanya membaca, betul. Karena memang itulah namanya tinjauan pustaka ya. Jadi tinjauan pustaka nanti ini akan tugas untuk minggu depan ya. Tinjauan pustaka, jadi Anda membaca, tidak hanya Anda menuliskan kesimpulan, menuliskan abstraknya, kemudian sudah dipasang begitu saja. Tinjauan pustaka itu tujuannya adalah yang tadi baru Anda sampaikan, itu Anda lihat, Anda kritisi juga. Catatannya itu menurut Anda komentari ini penelitian gimana sih? Penelitiannya ini apakah memang sudah sudah menjawab semuanya atau ada hal-hal yang memang masih mengganjal. Nah, hal yang mengganjal ini nantinya yang Anda akan angkat, yang Anda akan dalami lagi di penelitian Anda. Jadi dari semua tinjauan pustaka tuh masing-masing kan ada yang mengganjal semua ya. Yang namanya penelitian ini kan karena buatan manusia ya pasti kan selalu ada ya saran untuk penelitian selanjutnya ya. Selalu ada keterbatasan penelitian. Dari semua yang mengganjal itu nanti akan ada benang merahnya. Benang merahnya itu yang nantinya akan meng-guide Anda untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Anda akan ajukan dan Anda akan jawab. Ya, kira-kira begitu ya. Memang seperti itu, betul. Silahkan. Nah, ini cara untuk cara untuk mengidentifikasi masalah. Yang pertama, menjelaskan berbagai kemungkinan permasalahan yang muncul di latar belakang masalah. Jadi ini dijelaskan ya, identifikasi itu menjelaskan. Karena kalau misalnya ada ya banyak sekali skripsi kakak tingkat Anda itu, jadi misalnya identifikasi masalah dalam bentuk judul. Misalnya seperti ini, murabahah di bank syariah. Ya terus apa? Murabahah di bank syariah.
kemudian pembiayaan di bank syariah. Nah, itu kan artinya ya kurang menjelaskan. Harusnya dijelaskan murabahah di bank syariah kenapa, ada masalah apa. Nah, itu kan namanya identifikasi. Identifikasi itu identify, ingin mencari-cari, identifikasi, memaparkan, melis, inventarisir apa-apa saja masalah-masalahnya. Identifikasi pernyataannya bukan pertanyaan, sesuai dengan yang ada di latar belakang masalah. Ya. Kemudian setelah itu diidentifikasi, Anda batasi masalahnya. Misalnya masalah yang dibatasi ini ya bisa dalam hal segi waktu. Jadi misalnya ingin menganalisis tentang profitabilitas atau bukan profitabilitas, efektivitas dari penyaluran zakat. Tapi dibatasi hanya tahun 2010 sampai 2013 sampai saat ini. Kenapa dari 2013? Itu kan harus ada argumentasinya juga. Karena dari 2013 itu itu periode setelah keluarnya undang-undang zakat misalnya. Jadi Anda mau lihat juga. Kemudian ruang gitu, misalnya dari lokasi geografis. Misalnya kenapa misalnya melakukan penelitian produk halal gitu ya di IKI. Jangan Anda jawab karena saya kuliah di IKI. Itu bukan jawaban. Itu sebenarnya ya memang seperti itu. Tapi Anda harus ada argumentasi ilmiahnya. Misalnya saya mengambil penelitian di IKI karena mahasiswa IKI ini kan harusnya ini kan sebenarnya kan tahu hukum fikih semua ya. Kalau tahu fikih ya berarti harusnya tahu juga lah tentang produk halal dan lain sebagainya. Jadi ingin ngetes nih apakah sebenarnya masih aware dengan produk halal ini. Jadi seperti itu ininya argumentasinya. Bisa dari objek, kemudian tema dan lainnya. Pembatasan masalah dalam pernyataan bukan pertanyaan. Nah, baru kemudian perumusan masalah ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Jadi kalau ada penelitian kuantitatif, itu ada variabel penelitiannya, disebutnya itu di mana. Nah, tapi ya untuk bikin ini dulu. Pokoknya bikin ini nanti, yang penting adalah Anda cari bacaan dulu. Silahkan jika ada pertanyaan. Silahkan sambil nanya, ayo. Sepi-sepi aja nih. Pak, teman saya mau tanya tentang judul, Pak. Boleh nggak, Pak? Oh, kenapa nggak temannya aja yang nanya? Ini Mana? Kristi, Pak. Oh, kenapa? Ini, Kristi ada gabung di Zoom ini. Silahkan. Apa ini? Gangguan sinyal atau apa? Silahkan. Silahkan. Ya, halo? Kurang jelas suaranya. Atau kalau kurang jelas silakan aja di chat box.
Ini saya sambil ngetik ya, silahkan jika ada yang nanya, boleh. Pak, mau tanya, Pak. Ya, Biasanya itu kalau misalnya buat skripsi kayak gini, kesalahan itu kebanyakan ditemukannya di mana sih, Pak? kesalahan. Mhm. Macam-macam ya kalau kesalahannya. Paling umum penulisan. Putut ya paling seringnya. Tapi itu hal teknis lah. Tapi kesalahan yang lain itu adalah kesalahan saya tahu. Kesalahannya adalah kesalahan memanage waktu. Nah, itu sebenarnya paling penting ya, yang paling substansial. Kesalahan memanage waktu. Jadi begini, rata-rata ya, rata-rata pertama kesalahan memanage waktu. Rata-rata mahasiswa itu baru mulai serius dengan skripsinya itu saat ada temennya yang sudah maju. Jadi anggaplah deadline penulisan skripsi, misalnya deadline misalnya tanggal 16 September ya. Misalnya deadline-nya itu tanggal 29 Oktober. Misal. Kemudian besok baru ada hari ini ada yang sidang 16 September. Oh, baru pas 16 September ini kan, dengar temannya ada yang sidang 16 September, baru pada mulai ngumpulin data, mulai ngerjakan skripsi, cari responden, dan lain sebagainya. Itu baru mulai itu. Sebelum tanggal 16 September gimana? Sebelum 16 September, teman yang maju pertama itu, ya dia ini sih, ya rajin lah gitu, misalnya ngumpulin bahan, cari responden, dan sebagainya, dicicil dari lama. Yang sebelumnya gimana? Ya nggak tahu ya, nggak Peter ngatur waktunya seperti apa. Jadi ngerjain skripsi itu dalam waktu kurang dari 1 bulan. Nah, dampaknya apa? Dampaknya sering sekali kita menemukan ujian skripsi hari Minggu, ya, ujian skripsinya sampai malam. Akan tetapi saya lihat trennya makin ke sini makin berkurang ya dibanding misalnya 2 tahun lalu. 2 tahun lalu sampai malam, hari Minggu juga, karena betul-betul mepet karena baru dikerjain kurang dari 2 minggu skripsinya. Jadi skripsi apa yang bisa diharapkan dari seperti itu ya. Tapi alhamdulillah makin ke sini makin berkurang ya persentasenya. Saya harap ya semester ini karena sepertinya lebih aware ya, lebih rajin. Jadi ngerjakan skripsinya dari sekarang ya. Sekarang kan sudah tanggal ini ya, udah bulan September ya. Mungkin masih ada 10 bulan lagi mengerjakan. Jangan terlena dengan waktu, dikerjakan sekarang. Karena asal misalnya dosen Anda sudah oke, pembimbing ya, nanti sudah ditentukan dosen pembimbing ya, itu biasanya semester akhir semester ini ditentukan dosen pembimbing, tapi Anda bisa cicil dari sekarang. Jadi nanti konsepnya Anda sudah siap di bab satunya seperti apa. Kemudian setelah dapat dosen pembimbing, bawa ke dosen pembimbing, Anda sudah ada argumentasi atau argumentasi atau pendapat yang jelas. Kadang sama dosen pembimbingnya ditanya lagi, di-challenge lagi. Oh, kenapa meneliti ini? Terus yang bersangkutan diem aja. Ditanya, ya bingung sama apa yang sudah buat di proposal skripsinya.
Karena proposal skripsi ini, jadi nanti UTS UAS-nya itu adalah dalam bentuk proposal skripsi ya. Ya, jadi dalam bentuk proposal. Jadi proposal skripsinya yang sebagai UAS-nya. Itu nanti yang akan Anda bawa ke dosen pembimbing masing-masing untuk dibimbing kembali. Nah, masalahnya ya yang dilihat kenapa misalnya judulnya itu diganti sama dosen pembimbing, karena dosen pembimbing juga tidak yakin Anda itu bisa mempertahankan skripsi Anda. Karena baru di-challenge sedikit, ditanya-tanya sedikit, langsung bingung, galau, dan lain sebagainya. Nah, itu kan ya ini juga lah ya, apa namanya, ya khawatir juga, takutnya tidak menguasai ya, kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua juga karena alokasi waktu yang tidak efektif ini, akhirnya ya berpengaruh pada banyak kesalahan-kesalahan lainnya. Misalnya analisisnya ya yang kurang mendalam, ternyata masih ada yang kurang gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, pada intinya sebenarnya sih masalah sih yang kesalahan umum saja ya. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kita memanage waktunya. Anda harus bisa manage waktu, karena kalau misalnya punya waktu yang lebih longgar, Anda sudah nyicil dari sekarang, ya insya Allah itu kesalahan-kesalahan yang ada itu bisa diminimalisir. Ya, kira-kira begitu ya. Tadi siapa yang nanya? Ya, baik Pak, terima kasih. Ya, ini ada berapa pelajaran semester ini ya? Selain seminar skripsi? Ada 6, Pak. Oh, ada 6 ya? Kalau yang MZW ada 4, Pak. MCW 6, 4. Biasanya berapa? 6, Pak. Biasanya 10, Pak. Wow, biasanya 10. Jadi enak dong. 10 berkurang 4 ya. Berarti bisa ya ditambah lebih agak sibuk ya. Nah ini, 3 dulu. Ini silabusnya sebentar. Nah, ini membaca laporan tinjauan pustaka. Oke, ini biarin aja, biar speed aja jadinya. Jadi nanti setelah UTS, kita bahas ya skripsi Anda satu persatu. Jadi, skripsi, proposal. Jadi, UTS-nya itu adalah proposal skripsi. Nanti, UAS-nya adalah proposal skripsi yang sudah Anda revisi. Jadi siapa nanti yang akan dibahas, nanti akan kita bahas satu-satu semuanya. Jadi semuanya satu persatu setelah UTS akan dibahas proposal skripsi Anda. Jadi kita cicil ya dari sekarang. Nah ini kita berarti ada tinggal 5 ya. Ini pertemuan kedua ya, 3, 4, 5, 6, 7. Pertemuan ketiga ya, oke, berarti nggak apa-apa, bisa. Bisa lah ya, harus bisa. Cari minimal 5 tulisan skripsi, turun tesis. Sekarang enak, sudah bisa cari di Google, banyak yang lengkap. Online PDF-nya tinggal Anda baca. Minimal 5 tulisan skripsi untuk Anda baca. Isi form di bawah ini. Anda baca. Komentar. Catatan.
minggu depan tanggal berapa ya? Tugas tanggal 23 ya? Iya, Pak. 23 September. Nama, NIM, kelas. Udah, gini aja. Udah, ini aja tugas Anda, minimal 5. Kalau misalnya Anda sanggup baca 10, silakan 10. Kalau misalnya sanggupnya 5, ya 5. Berarti ini one day, one article. Oke, baik. Gimana? Setuju? Ada yang keberatan? Setuju lah ya. Ini tentang apa sih yang menjurus ke jurusan kita, Pak? Yang Anda minati ya, yang Oh, Anda baca, untuk Anda baca artikelnya, artikel yang Anda baca adalah yang Anda minati sesuai dengan jurusan Anda. Jurusannya HES ya tentang misalnya yang tentang fikih muamalah, kalau MZW misalnya tentang zakat dan wakaf. Banyak gitu yang Anda bisa teliti pahami. Anda tinggal klik kata kunci apa di Google ya, Google Scholar, udah bisa kan nyari ya Google Scholar PDF gitu ya. Udah keluar semua itu. Tinggal Anda ini aja, tinggal Anda mau baca atau tidak. Artikelnya ada, tinggal Anda mau baca atau tidak. Jadi paling tidak itu aja sih. Nama penelitiannya, kemudian tahun berapa ditulis ya. Tuh, identitasnya ini ya. Oh ya, ini kita buat daftar pustaka. Anda buat daftar pustakanya nih. Mengacu kepada buku panduannya. Ya, gitu deh, gitu kira-kira. Kemudian judulnya, Anda tulis judulnya apa, kemudian jenis dan teknik penelitiannya. Misalnya penelitiannya apakah ini kualitatif, kuantitatif, kemudian dia meneliti di mana, kemudian kapan diteliti, siapa yang diteliti. Teknik penelitian misalnya dia ini pakai misalnya pakai grounded teori atau pakai penelitian deskriptif misalnya, Anda harus tulis juga seperti apa. Kemudian setelah Anda meneliti ya, ini di metodologi penelitian ya. Metode penelitian. Jadi Anda harus lihat juga metode penelitiannya, hasil penelitiannya seperti apa. Kemudian setelah itu berikan catatan atau komentar tentang penelitian tersebut. Jadi begini, misalnya ada disertasi ya, ada disertasi yang catatannya panjang, atau jurnal atau skripsi. Anda tidak perlu membaca semuanya, kecuali memang Anda tertarik ya. Misalnya ada pengertian murabahah, dasar hukum murabahah, kemudian ayat-ayat murabahah apa aja, mungkin Anda sudah tahu, itu silahkan di-skip. Yang paling mendasar adalah Anda harus cari sebenarnya dia apa sih yang mau diteliti, apa yang mau diteliti, pakai metode apa. Mungkin tambah satu kolom lagi ya. Enggak usah deh, permasalahan peneliti. Ya, boleh satu kolom lagi ya. Permasalahan yang akan diteliti. Apa permasalahan yang akan diteliti? Kemudian dia pakai metode apa? Hasil penelitian, Anda juga nanti lihat aja. Kalau misalnya terlalu panjang hasilnya, lihat di kesimpulan. Tapi kalau misalnya Anda ingin menganalisis lebih jauh, silahkan Anda membaca di bab hasil penelitian tersebut. Ya, kira-kira begitu. Silahkan mungkin jika ada yang ingin bertanya lagi. Tentang tugasnya, ada yang masih kurang jelas?
Nanti saya kirimin ya formnya di grup. Bapak catatan komentarnya itu kayak misalkan ini udah sesuai dengan fatwa DSN misalkan kayak gitu Oh, atau bukan. bukan? Catatan penelitian Anda itu ya. Ini bisa namain lagi deh. Catatan atau komentar. Jadi Anda komentari apakah sebagai komentari penelitiannya. Misalnya, apakah penelitian ini sudah, apakah ada yang perlu ditambahkan dalam penelitian ini. Misal, sampel atau objek penelitiannya kurang memadai. Metode dan pendekatan penelitian kurang memadai. Apalagi biasanya? Hasil penelitian tidak sejalan dengan teori. Ada beberapa kelemahan dalam pengutipan sumber rujukan. Misalnya ini menggunakan hadis-hadis yang dhaif gitu ya misalnya ya. Hadis literasinya hadis dhaif dan sebagainya. Ya, dan seterusnya lah. Kira-kira begini. Jadi misalnya, ini tidak sejalan dengan teori. Teorinya misalnya bilang A, ternyata hasilnya B. Nah, itu. Jadi Anda pokoknya yang Anda kritisi itu adalah penelitiannya secara keseluruhan, bukan hasilnya. Atau misalnya juga teorinya tidak sesuai dengan fakta dengan kondisi yang ada di lapangan, misalnya. Jadi Anda kritisi secara keseluruhan ya tentang penelitian, artikel penelitiannya. Jadi bukan hasilnya, bukan sesuai fatwa atau tidak. Kalau misalnya hasil sesuai fatwa atau tidak, gitu misalnya, atau misalnya hasilnya begini, Anda yang perlu catatan ya, Anda tidak perlu mengomentari atau ikut meneliti, hanya menganalisis. Assalamualaikum Bapak. Ya, silakan. Mohon maaf, nanti jam 9.10 kami ada sama Pak Kiai Munif. Oh iya, ini insya Allah kita selesai. Udah selesai sih sebenarnya. 9.10 apa 9.20 ya? 9.10 Pak Kiai Munif maksudnya. Oh gitu ya, kirain jam 9.20. Oke, baik. Demikian ya kalau gitu. Ada pertanyaan lagi mungkin sebelum kita tutup, sebelum Kiai Munif masuk? Apa sudah jelas? Insya Allah. Ya, jadi artikelnya ya, yang Anda komentari bukan hasilnya. Oke, baik. Mudah-mudahan sudah jelas. Jika mungkin masih ada pertanyaan, nanti silakan tanya di grup ya. Gak apa-apa, ada Bu Dekan sama Pak Fadil. Santai saja jadinya ya. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya.
Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Kita kuliah lagi ya.